Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabatku. Nah, sekarang saya berada di perempatan perempatan lampu merah Jalan Haji Hayun dan Kimaja. Rencana sahabatku, saya akan menuju ke proyek pembangunan Masjid Raya yang berada di Palu Barat sana, Jalan Bantilan, Kota Palu. Oke sahabatku, kita lanjutkan perjalanan. Ikuti terus channel saya, Bang Senang. Kita bapontar mengelilingi Kota Palu. Oke, lanjut. Ya, saya masih di Jalan Kimaja. Nah, kita akan memasuki jembatan 3. Oke sahabatku, kita sudah memasuki Palu Barat di Kelurahan Baru. Nah, di perempatan ini sebelah kiri kompleks Pasar Tua, yang sebelah kiri ini sahabatku. Kita lurus saja. Ini Jalan Wahid Hasim, Kelurahan Kampung Baru. Nah, di sana sahabat ada ini Masjid Jami yang sebelah kiri, kubah kuning ini. Masjid Jami Kampung Baru. Nah, ini. Nah, di sana sahabat, kubah putih itu adalah Masjid Raya yang sedang dalam proses pengerjaan. Nah, sedikit lagi akan rampung. Kita akan ke sana sahabat untuk melihatnya. Oke, lanjut perjalanan. Ya, saya akan singgah sebentar dulu di Jalan Wahid Hasim ini untuk mengambil video zoom dari sini Masjid Raya tersebut. Oke, sahabat. Nah, inilah sahabatku. Nah, kita akan zoom. Nah, lihat. Itu ada nampak crane raksasa masih berdiri kokoh di situ, dan ada para pekerja di atas kubah tersebut. Nah, tuh lihat. Nah, mereka sedang bekerja. Nah, itu. Wow, luar biasa. Kubah Masjid Raya sangat besar. Oke. Ya, letak Masjid Raya ini di Jalan Bantilan yang sangat berdekatan sekali dengan asrama haji Kota Palu. Ya, dulunya nama Masjid Raya di sini adalah Masjid Raya Agung Darussalam. Namun sejak peristiwa gempa dan tsunami terjadi di Kota Palu di tahun 2018 silam, maka masjid tersebut rusak dan sudah tidak bisa terpakai. Maka digantilah dengan Masjid Raya yang baru ini. Nah, nama Masjid Raya yang baru ini adalah Masjid Raya Baitul Khairat. Ya, Masjid Raya Baitul Khairat, Kota Palu. Nah, pembangunannya sekarang sudah mencapai 70%, ya. Ya, dan akan diperkirakan bulan 4 atau bulan April sudah rampung sesuai dengan kontrak kerja oleh kontraktor dan pemerintah Kota Palu. Ya, kemungkinan untuk pelaksanaan sholat taraweh di bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini belum bisa digunakan di Masjid Baitul Khairat ini.
karena finishing untuk pekerjaan masjid tersebut akan berakhir di bulan 4. Sedangkan kita sudah bulan 3 akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan bulan 4 sudah masuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, sedangkan kontrak kerja antara pihak kontraktor akan berakhir di bulan 4 ini, tahun 2025. Oke sahabatku, kita lanjutkan perjalanan untuk melihat lebih dekat pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Kota Palu. Oke, lanjut perjalanan. Ya, kita sudah memasuki wilayah Kelurahan Kamonji. Setelah kita lewati tadi Kelurahan Kampung Baru, nah kita masuki Kelurahan Kamonji. Ya, kita semakin mendekati Masjid Raya Baitul Khairat ini. Nah, ini depan saya sahabatku ada becak. Nah, di Palu Barat ini masih ada kendaraan seperti ini, becak. Namun kalau di Palu Timur tidak ada becak. Entah kenapa ya bisa begitu. Nah, di Palu Barat becak banyak, khususnya di area Pasar Impres dan sekitaran sini. Ya sahabatku semua, adakah yang bisa menjawab mengapa di Palu Barat banyak becak, namun di Palu Timur sama sekali tidak ada becak? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan komen di kolom komentar di channel Bang Senang. Oke sahabat, kita lanjutkan perjalanan. Nah, sekarang saya berada di depan Masjid Baitul Khairat yang masih dalam tahap pengerjaan. Nah, kita akan coba mengelilingi area masjid ini untuk melihat pekerjaan atau proses pengerjaannya. Oke sahabatku, lanjut. Ya, ini sahabat adalah kantor Polsek Palu Barat, pas di depan Masjid Raya Baitul Khairat. Nah, sekarang saya berada di taman bundaran perempatan sini, pas di depan pintu gerbang Masjid Raya Baitul Khairat ini. Oke sahabatku, kita akan keliling di sekitaran Masjid Raya ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Sekarang bulan Februari tahun 2025. Sekarang saya berada di depan pembangunan proyek Masjid Raya Baitul Khairat. Nah, saya ada di Taman Bundaran sini, di depan halaman Masjid Baitul Khairat ini. Nah, saya sekarang berada di Palu Barat. Nah, itu sahabat, lihat masjid di belakang saya. Oke, kita akan lihat-lihat sekitar Masjid Raya Baitul Khairat ini. Ya, lanjut perjalanan sahabat.
Ya sahabatku ya, nah yang nampak di ini, yang di depan ini ada tiang dua berdiri itu. Nah nanti akan dipasangkan jam raksasa yang berukuran 19,5 meter. Nah akan dipasang nanti di situ. Ya menurut yang informasi yang saya dengar dari pihak pekerja. Ya sahabatku, yang seperti sahabatku lihat sekarang ini di foto ini adalah begitu nanti jam raksasanya. Nah, dia akan berdiri pas mengarah ke depan pintu gerbang halaman masjid raya ini. Ya sahabatku semua, menurut informasi yang saya dengar bahwa Masjid Raya Baitul Khairat ini sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Pak Rusdi Mastura sekitaran 2 minggu atau 3 minggu atau 2 minggu lebih kemarin di bulan Februari ini 2025. Beliau sudah meresmikan Masjid Raya Baitul Khairat ini. Ya, masjid ini menampung sekitar 10.000 jamaah, dan anggaran pembangunan Masjid Baitul Khairat ini menelan dana sekitar 386 miliar rupiah. Nah, Masjid Raya Baitul Khairat ini merupakan simbol kebanggaan warga Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, dan merupakan simbol pusat peradaban dan kebaikan Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya. Berdasarkan maknanya, nama Baitul Khairat adalah dua kata yang berdasarkan maknanya diambil dalam Al-Quran. Ya, kata bait artinya adalah pusat kegiatan ibadah atau rumah ibadah atau pusat kegiatan dakwah serta tempat yang penuh kemuliaan. Nah, sedangkan kata khairat diambil dari kata al-khairat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata khairat ya berarti keutamaan, kebenaran dan keadilan. Nah, bermakna dalam segala bentuk kebaikan untuk setiap orang tanpa melihat status seseorang. Ya, entah dia seorang pejabat atau tidak, tanpa melihat ekonomi seseorang. Nah, dan juga tanpa melihat golongan. Nah, itulah makna dari kata khairat. Ya sahabatku semua, Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura menyatakan bahwa dengan pemberian nama Masjid Raya Baitul Khairat diharapkan untuk warga Sulawesi Tengah, khususnya untuk warga Kota Palu, umat muslim di seluruh Sulawesi Tengah dapat berbuat kebajikan. Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat ini di Sulawesi Tengah ini sangatlah diharapkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat di Kota Palu. Karena setelah gempa melanda Kota Palu di tahun 2018 silam, meluluh lantakan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Kota Palu, termasuk perumahan, dan juga ini Masjid Raya Agung Darussalam yang lalu sudah tidak bisa terpakai, sudah rusak. Makanya masyarakat Kota Palu sangat mengharapkan pembangunan Masjid Raya pengganti Masjid Raya Agung Darussalam yang lalu, yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak ada. Nah, sekarang sangatlah diharapkan oleh masyarakat Kota Palu pembangunan Masjid Baitul Khairat ini. Oke, sahabat. Ya, saat ini pembangunan Masjid Baitul Khairat telah memasuki masa pelaksanaan pengerjaan bulan yang ke-17 atau sudah 1 tahun lebih, sahabatku.
Nah, dengan kemajuan atau progres fisik bangunan sudah mencapai 70%. Nah, diharapkan pelaksanaan pekerjaan masjid ini akan selesai pada bulan April tahun 2025 ini sesuai dengan kontrak kerja. Nah, arsitektur dan struktur bangunan masjid didasarkan pada kondisi geografis kota Palu. Ya, ornamen yang mengelilingi kubah masjid seluruhnya adalah ornamen fasad daun kelor. Nah, ini sahabat, nah, dia seperti mirip daun kelor. Mengapa seperti itu? Karena di daerah Kota Palu banyak tanaman kelor. Nah, biasa juga sering sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palu. Nah, umumnya memang masyarakat Kota Palu banyak menyukai sayur kelor. Ya, dan memang tanaman kelor atau sayur kelor ini merupakan salah satu kearifan lokal di daerah Sulawesi Tengah. Interior kubah mengusung konsep Asmaul Husna yang merupakan nama-nama baik dan indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diletakkan di bagian atas. Elemen interior tersebut sebagai simbol bahwa tidak ada yang maha tinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar umat manusia senantiasa mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian sahabatku. Lanjut perjalanan. Ya, kita akan pergi melihat dari sisi arah sebelah barat dekat dengan asrama haji. Nah, inilah sahabat gerbang asrama haji tersebut. Nah, ini. Nah, kita akan ke sana untuk melihat sisi bagian sini. Ini jalan apa? W.R. Supratman kalau tidak salah. Nah, itu ada sini pintu gerbang arah sebelah barat. Nah, itu. Ini sahabat. Ya, kita akan memantau dari sini, lihat-lihat sekitaran Masjid Baitul Khairat. Nah, ini sahabat adalah masjid sementara, Masjid Raya Baitul Khairat yang sementara. Nah, jadi ini yang selama sehari-hari ini dipakai oleh jamaah yang berada di sekitaran sini. Nah, ini wow. Ya, tinggal sedikit lagi kubah menara ini akan tertutup selesai. Ya, kurang sedikit sekali. Ya, ini dalam proses pengerjaan sekarang.
Ya, ini salah satu pekerja yang sedang mengecat menara masjid. Nah, dia bergantungan dengan tali. Wow, luar biasa, Masya Allah. Oke sahabatku, kita lanjutkan perjalanan. Kita akan menengok ke sebelah bagian utara, sisi sebelah utara. Nah, ini perempatan jalan Supratman dan Bantilan. Nah, kita sebelah kanan untuk melihat dari sisi utara Masjid Baitul Khairat ini. Ini kita masuk di jalan Bantilan. Nah, itu sahabat. Wow, keren. Ya, inilah nampak bangunan masjid di sisi sebelah utara. Lihat sahabat. Nah, ini lihat sahabat, atap kubah, dia berornamen seperti ya daun kelor. Nah, itu ornamen fasad daun kelor. Lihat. Ya, kita lihat ini pekerja yang sedang bergelantungan dengan tali, sedang mengecat kubah atau menara masjid. Ya, sukses Pak, sehat dan selamat dalam bekerja. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Keren, keren. Ya, ada pekerja di atas kubah sana. Lihat. Nah, ya sahabatku, diperkirakan bangunan masjid Baitul Khairat ini akan selesai rampung di bulan 4 atau bulan April tahun 2025 ini. Ya, makanya setiap hari atau malam biasa mereka bekerja lembur siang malam. Ya, ini adalah foto atau gambar dari bangunan masjid Baitul Khairat yang sudah jadi. Nah, lihat dari corak warna-warninya yang luar biasa. Nah, beginilah nanti bentuknya yang akan jadi. Nah, ini adalah dari arah, nampak dari arah barat dan utara. Ya, ini.
Ya, ini adalah dari sisi sebelah timur arah gerbang pintu utama dari Masjid Baitul Khairot ini. Nah, di situ ada nampak ada jam raksasa yang berdiameter sekitar 19,5 meter. Ya, jam raksasa ini bertujuan mengingatkan betapa pentingnya waktu yang sesuai dengan surah dalam Al-Quran, yaitu surah Wal Asr, ya, yang artinya demi masa, ya, atau demi waktu. Ya, seperti itulah gambaran dari pemasangan jam raksasa ini di pintu utama Masjid Baitul Khairot ini. Ya, seperti yang saya katakan semula bahwa peresmian Masjid Baitul Khairot ini telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Pak Rusdi Mastura sekitar 2 pekan kemarin, di bulan Februari ini tahun 2025. Ya, ini tampak dari arah sebelah utara. Ya, ini gambar Masjid Baitul Khairot dari arah sebelah utara. Ya, walaupun belum rampung sepenuhnya 100% pembangunan Masjid Baitul Khairot ini, namun Pak Gubernur Pak Rusdi Mastura sudah meresmikannya sebelumnya. Nah, diperkirakan akan rampung di bulan Februari, di bulan Februari mendatang tahun 2025. Nah, ya, sekitaran itu ya sahabatku perkiraan dari jadinya Masjid Baitul Khairot ini. Dan Masjid Raya Baitul Khairot ini dapat menampung 10.000 jamaah di dalamnya. Saking luasnya sahabatku masjid ini, saking besarnya. Nah, ya, anggaran pembangunan masjid ini sekitar 386 miliar rupiah. Ya, beginilah nanti jadinya sahabatku. Ya, mudah-mudahan saja kita diberi kesehatan dan kekuatan agar kita bisa menikmati masjid ini untuk beribadah dan berdakwah di dalamnya dengan penuh kenyamanan dan kesejukan sepanjang masa sampai ke anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin.